Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua IPPU PUPR Pusat yang diwakili oleh Sekretaris Umum Ibu Sri Rezeki, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, insan PUPR dan penggiat BEPers yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara silaturahmi dan latihan Bioenergy Power pada hari ini, Rabu 27 April 2022. Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali walau secara virtual. Kali ini acara diselenggarakan oleh IPPU Pusat PUPR dan didukung oleh Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perkenankan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan diawali dengan pembacaan doa, kemudian sambutan dari Ketua IPPU PUPR Pusat, dan acara inti latihan BIP virtual 20 seri diawali dengan tata tertib, kemudian mengucapkan yel-yel, pembacaan daftar pemandu, dan refresh dari Founders BEP. Dan pada bulan Ramadan ini ada acara spesial, yaitu cerita mengenai suasana puasa bulan Ramadan. Kali ini oleh-oleh dari IPPU wilayah Gorontalo dan dari negeri Panansang USA. Kemudian acara akan ditutup dengan foto bersama dan pengumuman. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki acara dengan berdoa bersama. Memanjatkan puji syukur dan harap dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan segala urusan kita. Buat teman-teman kita yang saat ini sedang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan pada saat ini, bagi kita yang menjalankan ibadah saum, semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pada kesempatan ini kita doakan juga kepada Founders BEP Bapak Hari Jawari Angga, semoga apa yang telah beliau amalkan menjadi ladang amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, doa kita mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Ketua IPPU PUPR Pusat yang diwakili oleh Sekretaris Umum. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki, kami silakan. Terima kasih Bu Ida. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di latihan bersama BIP IPPU PUPR hari ini Rabu 27 April 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan, di mana ini sudah pada ujung-ujungnya. Tapi insya Allah dengan senam BIP ini kita masih tetap sehat, tetap fit, tetap bugar, sehingga kita masih bisa melaksanakan silaturahmi ini walaupun melalui virtual. Kesempatan pagi hari ini saya sampaikan bahwa Pak Ketum kebetulan belum bisa hadir, juga dari teman-teman lainnya masih ada kegiatan, dan juga mungkin dari teman-teman wilayah, mungkin banyak yang sedang melaksanakan kegiatan pembagian JIS dan zakat infak sedekah untuk para anggotanya. Kami dari IPPU Pusat pun juga baru kemarin hari Senin melaksanakan juga pembagian JIS pada teman-teman di wilayah Jabodetabek. Mudah-mudahan semua ini menjadi berkah buat kita semuanya. Kemudian pada kesempatan hari ini, terima kasih juga pada semua peserta yang masih hadir pada kegiatan Latber BEP PUPR, juga kepada nanti para pemandu
yang kami sampaikan hanya 20 seri, jadi cukup dengan 4 pemandu. Ada Pak Agus Wijanarko dari Jakarta, kemudian ada Pak Magenda dari Jawa Timur, kemudian ada Pak Rahmat Wahyudi dan Pak Hari Laksmanto dari Jakarta. Mudah-mudahan nanti acara bisa berjalan dengan lancar, dan bintang tamu pada kesempatan pertemuan ini ada Pak Ahmad Lakajo dari IPPU Wilayah Gorontalo yang akan bercerita mengenai suasana puasa di Gorontalo, di mana Gorontalo kita tahu terkenal dengan 1000 masjidnya. Kemudian kebetulan ada BEPers kita yang sedang di Amerika, belum bisa pulang ke Indonesia karena pandemi. Ibu Dewi Hardi, mudah-mudahan Bu Dewi nanti bisa dapat cerita juga, membagi ceritanya puasa di sana untuk kita semuanya. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Dan marilah kita awali kegiatan ini dengan latihan bersama. Monggo, silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu, kita segera bersiap untuk memulai latihan BEP 20 seri. Akan kita bacakan tata tertib ladder BEP virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan meng-unmute sebelumnya. Kepada pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu, dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Kemudian pemandu yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan, tugasnya diambil alih oleh pemandu sebelumnya, kecuali pemandu yang pertama diganti pemandu kedua, dan co-host segera melaksanakan tugas spotlight dan suara. Kepada seluruh peserta, saat jalannya latihan, mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Kemudian peserta yang menggunakan 2 perangkat, agar salah satunya dimatikan speakernya. Baik Bapak Ibu, demikian tata tertib latihan virtual kita hari ini. Selanjutnya kita teriakan yel-yel untuk menambah semangat kita. Kami mohon untuk meng-unmute mikrofon masing-masing. Kita teriakan salam sehat 3 kali. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BEPers. Yes. BEPers. Yes. BEPers. Yes. 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 Ya, semoga lebih semangat kita. Dan inilah para pemandu yang sudah bersiap, yang sudah berpengalaman untuk memandu kita di pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Agus Wijanarko yang akan memandu pertama dengan didahului pemanasan, kemudian Bapak Rahmat Wahyudi dari IPPU Jakarta, Bapak Hari Laksmanto dari IPPU Depok, dan Bapak Magenda dari IPPU Jawa Timur. Selanjutnya kita ikuti dulu video dari Bapak Hari Jauhairi Angga, kita cermati agar gerakan-gerakan kita dan nafas kita menjadi lebih sempurna. Monggo Pak Suryono, silakan Pak.
Ya, demikian tadi refresh dari Founders BEP. Kami silahkan Pak Agus Wijanarko untuk memulai seri pertama latihan kita, didahului dengan pemanasan. Monggo Pak Agus, kami silakan. Masih di-unmute Pak Agus. Masih di-unmute, Pak. Masih di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai 5 seri yang pertama, mari kita berdoa dulu ya, baik untuk guru besar kita, untuk teman-teman kita yang sudah mendahului, dan terutama untuk kita semua, baik yang masih sehat dan dalam kondisi sakit, supaya kita bisa diberi kesehatan, tetap sehat dan semangat. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pemanasan kita dengan hitungan 5 sampai meningkat menjadi 30. Siap? 5 hitungan pertama. Tarik. Tegak, tekan perut, tunduk kepala. Dua. Hitungan. Tarik. Puluh. 15 hitungan. Tarik. Lima belas, 20 hitungan. Tarik. Dua, 55 hitungan. Tarik. Dua puluh lima, akhir 30 hitungan. Tarik.
30 buang. Bernapas bentar. Lima seri yang pertama siap. 1-1. Tarik. Gesek terus. Tarik ke belakang. Buang dulu depan pelan-pelan. 1, 2, tunggu ke bawah. Tarik. Gesek pangkal hidung. Terus. Gesek hidung. Tarik ke belakang. Buang lurus depan pelan-pelan. Perkenalkan. Satu, tiga. Lingkaran. Tarik. Satu ke depan. Turut di atas kepala. Tarik ke perut. Bawah dagu. Gesek. Puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang lurus ke depan. Pelan-pelan. Dua-dua bungkuk ke bawah. Tarik. Gesek perut. Belakang. Buang lurus ke depan. Dua, tiga lingkaran. Tarik. Aku di depan. Bentur di atas kepala. Kembali ke perut. Perut. Puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Perut. Ke belakang. Buang lurus ke depan. Pelan-pelan ke belakang. Dua bungkuk ke bawah. Tarik. Gesek pangkal hidung. Gesek perut. Puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Pelan-pelan. Tiga lingkaran. Tarik. Aku di depan. Turut di atas kepala. Perut. Kembali ke perut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Pelan-pelan perkenalkan. Tarik. Gesek perut.
puting, tarik ke belakang, buang lurus ke depan, pelan-pelan bertenaga. 4 buah bungkus ke bawah, tarik, terus puting, tarik ke belakang, buang lurus ke depan. Tiga lingkaran, tarik, kaku di depan, ukur di atas kepala, turun, hitung, kembali ke perut, bawah dagu, puting, tarik ke belakang, buang lurus ke atas. 1, tarik, terus tarik ke belakang, buang lurus ke depan, pelan-pelan. 5 buah bungkuk ke bawah, perut, puting, tarik ke belakang, buang lurus ke depan, pelan-pelan. 3 lingkaran, tarik, kaku di depan, di atas kepala, kembali ke perut, bawah dagu, geser perut, geser puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Satu nafas kembali, tarik, buangnya pelan-pelan. Tarik, pelan-pelan. Tarik, pelan-pelan. Tarik, Seri kedua. Rasa belajar akan menerus mengalir, lembut, irama, nyaman. Nyaman. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. 1, 2, duduk jauh. Terus. Tarik belakang. Tarik. Tangan lurus, kaku ke depan. Lentur atas kepala. Hidung. Perut.
dagu, gesek perut, gesek kuping, buang badan, tarik, tarik belakang, dua-dua, tarik, dagu kuning, gesek perut, gesek kuping, tarik belakang, dua tiga, tarik, terus kaki ke depan, lentur atas bawah, mulut, hidung, mulut, dagu, gesek, gesek kuping, tarik belakang, tiga satu, tarik, gesek perut, tarik belakang, ke depan, duduk jauh, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik belakang, buang ke depan, tiga tiga, tarik, kaki ke kepala, bawah ke kepala, hidung, mulut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik belakang, buang kanan, angkat satu, tarik, gesek perut, kuping, tarik belakang, buang jauh, tarik, dagu kuning, gesek kuping, tarik empat tiga, tarik, angkat lurus kaki ke depan, belakang kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek, tarik belakang, buang kanan, lima, tarik, gesek perut, tarik di belakang, lima dua, duduk jauh, tarik, jauh ke kening, eksekutif,
Tarik belakang. Tiga. Tarik. Tangan lurus, kaku ke depan. Belakang kepala. Hidung. Kaki. Ikuti. Belakang. 5-1. Tarik. Naik perut. Tutup kuping. Tarik belakang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jangan berkening. Eksekusi. Tarik belakang. Tangan lurus, kaki ke depan. Kepala. Hidung. Perut. Eksekusi. Tarik belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Tegak, buang perlahan. Ya. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjut. 5 seri ketiga. Ya. 1-1. Tarik. Gesek perut. Ikutin. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Ikutin. Tarik belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Tur ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Dua, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 2-2, tunduk jauh. Tarik.
Jauh kening. Cek perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku di depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Lagi. Gesek perut. Kepiting. Tarik belakang. Buang ke atas. Tiga, 1, tarik. Cek perut. Kepiting. Tarik belakang. Buang. 1, jauh. Tarik. Jauh kening. Cek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku di depan. Tur ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1, tarik. Cek perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Cek perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku di depan. Tur ke atas bawah. Tur. Hidung. Tur. Dagu. Gesek perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 1, tarik. Perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Cek perut. Cek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 3,
Tarik. Tangan kaku di depan. Turun ke atas bawah. Terus. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Ikutin. Tarik belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terakhir. Tarik. Buang. Terima kasih. Baik, lanjut seri keempat Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan lupa dilanjutkan dengan gerakan penutup Bapak Ibu sekalian. Seri keempat terakhir. Satu, siap. Siap. Ya. Puting. Tarik. Dorong. 1, 2. Dari bawah. Siap. Sentuh keningnya. Gesek perut. Tegak. Tarik ke belakang. Dorong. 1, 3. Siap. Kanan siap. Kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, pandang ke depan, 3, puting, tarik ke belakang, dorong ke atas. Coba 1. Siap. 3. Tarik. Dorong, buang nafas. 2 dari bawah. Siap. Gesek ini. Perut. Tegak, sekuti, tarik ke belakang, dorong, pas nafas, 2, 3, siap, bentar, kepala, perut, hidung, dagu, gesek perut, pandang depan, tegak, sekuti, tarik ke belakang, dorong ke atas ke atas. 3, 1. Siap, sekut, tegak, sekuti, tarik ke belakang, dorong. Pas. Kedua, dari bawah. Siap. Sekut, tarik ke belakang, dorong, buang nafas.
3. Siap. Kepala, perut, dagu, gesek perut, tangan ke depan, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, dorong ke atas, mas nafasnya. 4-1. Stop. Sekut. 3. Puting, tarik, dorong. 4-2. Di bawah. Stop. Sekut. Tarik ke belakang, dorong dari atas. 4-3. Siap. Dan siap. Terus kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, tangan ke depan, 3, puting, tarik ke belakang, dorong ke atas, tahan nafas. 5-1. Stop. Dan puting, tarik, dorong. 5-2. Siap. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, dorong, buang nafas. 5-3. Siap. Rasa, kepala, perut, dagu, gesek perut, 3, gesek puting, tarik, dorong ke atas. Nafasnya. Nah, gerakan penutup langsung. Start. Lepas. Baik, atur napas Bapak Ibu sekalian. Siap. Sudah gerakan penutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan latihan 20 seri pada pagi menjelang siang hari ini tanpa gangguan, dan kita tetap semangat serta kita lalui dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemandu, Bapak Agus Wijanarko, Bapak Rahmat Wahyudi, Bapak Hari Laksmanto, dan diakhiri tadi oleh Bapak Soma Gendang. Juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim host dan co-host gotong royong yang telah bekerja keras di balik layar untuk mensukseskan acara kita. Bapak Amiruddin Nuridin, Ibu Dini Baktiari, Bapak Suryono, dan Bapak Istiarso Suryo. Baik Bapak Ibu, acara yang kita nantikan yaitu oleh-oleh selama bulan Ramadan. Kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan masih di suasana puasa akan kita ikuti bersama
acara bulan puasa di Gorontalo yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Lakaju, Ketua IPPU Wilayah Gorontalo beserta tim, dan kedua Ibu Dewi Hardi, penggiat PIP yang saat ini mukim di USA, yang akan menyampaikan bagaimana bercerita untuk suasana Lebaran di luar negeri. Kemudian dengan moderator Bapak Amiruddin Nuridin. Monggo Pak Amir, kami silakan Bapak. Unmute. Unmute, ya. Oke. Terima kasih, Bu Ida Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari yang ke-26 kita menjalani puasa Ramadan ini, kita tetap diberi kekuatan Allah dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita diterima Allah. Amin. Untuk menambah silaturahmi para BEPers yang juga anggota IPPU seluruh Nusantara ini, kita telah mendengarkan cerita dari BEPers IPPU dari beberapa provinsi beberapa Rabu yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan cerita lagi dari berbagai wilayah provinsi lain. Hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan cerita dari anggota IPPU dari wilayah Gorontalo dan dari luar negeri. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Rahman Lakajo dari IPPU wilayah Gorontalo. Untuk itu silahkan Bapak Rahman. Ya. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak menuju ke Jakarta atau tetap ada di Gorontalo, Bapak? Masih di Gorontalo, Pak. Ya, Kalau inilah kehebatan. Itu tidak bisa meninggalkan. Ya, inilah kehebatan komunikasi kita lewat Zoom, sehingga walaupun jauh nun di sana, di Gorontalo kita bisa berkomunikasi. Kami dengar ada banyak kegiatan di bulan Ramadan di 1000 masjid di Gorontalo ini. Silahkan Pak Abdurrahman untuk menceritakan kepada kita semua peserta IPPU dari seluruh Indonesia ini. Silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum IPU Pusat beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus IPU seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah saya temui dalam keadaan sehat walafiat pada bulan suci bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada IPU Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada IPU Gorontalo menyampaikan cerita-cerita seputaran bulan Ramadan di daerah Gorontalo. Sebelum saya masuk ke acara inti penyampaian kegiatan Ramadan, sedikit saya menyampaikan tentang biografi tentang Gorontalo. Gorontalo adalah Provinsi Mekaran dari Sulut dan diproklamirkan pada tahun 2000. Jadi masih cukup muda, Pak. Kemudian Gorontalo itu terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Jumlah penduduk kurang lebih 1,2 juta, kecil juga. 93% warga masyarakat Gorontalo beragama Muslim. Kemudian Gorontalo juga disebut sebagai kota Serambi Madinah. Sebutan negeri 1000 masjid, juga dengan berfalsafah pada adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Jadi itu sekitar perkenalan kami. Baik, kami akan masuk ke inti kegiatan bulan Ramadan. Masyarakat Gorontalo
sebelum memasuki bulan Ramadan, sebulan sebelum Ramadan, itu sudah terasa roh Ramadan itu dengan memperingati Isra Miraj 27 Rajab. Di mana di dalam peringatan Isra Miraj ada dua cara yang dilaksanakan di Gorontalo, yakni secara nasional dan secara tradisional. Nah, secara nasional itu berupa ceramah agama, dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para ustadz. Kemudian secara tradisional inilah yang membangkitkan roh masyarakat Gorontalo, mengingatkan bahwa bulan Ramadan tinggal sebulan lagi. Secara tradisional itu disampaikan dalam bentuk semacam syair oleh penyair, oleh pembawa risalah. Dia membacakan buku kisah tentang proses perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu diceritakan semua dalam bentuk bahasa yang sedikit unik, dan sebagai orang Gorontalo sangat memahami dan mengingatkan itu bahwa kita sudah siap-siap memasuki bulan Ramadan. Kemudian seminggu sebelum Ramadan di Gorontalo itu Pak, sebelum 1 Ramadan, itu seluruh masjid di Gorontalo itu berbenah diri, membersihkan. Itu kan terasa ketika 4-5 hari sebelum itu cukup ramai masjid-masjid dibersihkan oleh takmirul masyarakat sekitar. Dan itu menggema melalui toa, membuat lagu-lagu kasidah dan ceramah-ceramah agama untuk mengingatkan bahwa tidak lama lagi Ramadan akan tiba, bulan yang kita nanti-nantikan. Kemudian pas akan kita memasuki bulan Ramadan, memasuki 1 Ramadan nanti itu ada sekelompok masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan itu sudah menjadi tradisi. Mereka membuat grup, kurang lebih setiap grup itu ada 100 sampai 150 Pak, dengan membuat berbagai macam alat-alat musik, kentongan, ada yang membawa loyang, membawa kaleng, dan membawa bermacam-macam bentuk. Malah ada yang menaiki mobil dengan membawakan lagu-lagu kasidah. Itu tiba pada malam 1 Ramadan. Coba di share screen bisa, supaya gambar-gambarnya kan bisa. Bisa ya. Share screen Pak, share screen. Di share screen bisa Pak. Dari Bapak ya, saya nggak punya filenya. Oh Bapak tidak bisa langsung. Sudah kami co-host, silakan Pak. Share screen. Oke. Nah, saya lanjut sambil jalan Pak ya. Iya, lanjut. Namun sebelum pada tanggal katakanlah 30 Syaban ya, itu tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemimpin daerah, bupati, gubernur, itu pada mulai menjelang maghrib itu Forkopimda berkumpul di rumah jabatan gubernur atau wali kota, itu akan mendengarkan sidang hasil isbat secara nasional untuk menentukan 1 Ramadan. Itu setiap tahun itu dilakukan. Dan mereka berpakaian adat-adat yang namanya itu di Gorontalo itu takoa, baju takoa. Mungkin saya tidak sempat share gambarnya. Itu mendengarkan itu, dan setelah mendengarkan itu sholat maghrib bersama di rumah jabatan, kemudian mendengarkan setelah dapat informasi bahwa 1 Ramadan sudah dimulai. Dari situlah pemerintah mengumumkan bahwa besoknya 1 Ramadan dimulai. Tiba tengah malamnya Pak, jam 3, itu sekelompok masyarakat yang saya sampaikan tadi, ini di gambar ini ya ada, itu dari berbagai kelurahan, itu menuju rumah dinas jabatan gubernur atau wali kota, itu menyampaikan kepada pemimpin daerah bahwa mereka minta izin untuk membangunkan sahur, ketuk sahur dengan mengambil jalur masing-masing. Dari rumah dinas diatur jalur-jalurnya, dan itu sampai dengan waktu imsak. Ini contoh gambar-gambarnya Pak yang saya perlihatkan ini cuma gambar hidup tidak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
setelah kita menjalankan ibadah puasa, itu kebiasaan yang sangat religi terjadi di Gorontalo itu setiap sore itu banyak penjual takjil berjejeran di pinggir jalan menjajakan kue-kue takjilnya dan masyarakat antusias. Saya ingin sampaikan secara khusus kue-kue khas yang dijajankan pada bulan Ramadan antara lain seperti yang digambar ini kue Lopez. Kue Lopez ini kue yang dijual hanya setahun sekali, setiap bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada. Jenis kue ini terdiri dari beras ketan, diadon sedemikian rupa, dibuat bentuk segitiga, dikukus, dibuat bentuk segitiga 4, bundar, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah diparut, kemudian disiram dengan gula aren, atau orang di sini bilang gula merah, Pak. Gorontalo bilang itu gula merah. Gula merah yang sudah dicairkan, disiram, dan itu menjadi makanan khas khusus Gorontalo pada bulan Ramadan. Itu salah satu. Kemudian ada juga yang lain, ini yang kue aliadala, ini juga terdiri dari singkong yang diparut, dihaluskan, kemudian digoreng, dicampur dengan gula merah atau gula aren tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada lagi yang namanya kue sabongi atau orang Gorontalo bilang ini kapsul, Pak. Ini dari singkong, di dalamnya diisi pisang. Kemudian singkongnya diparut sampai halus, diisi pisang di dalam, kemudian digoreng. Nah, enak, Pak. Kemudian ada kue apang colo. Ini kue-kue tradisional yang dimakan pada setiap bulan Ramadan. Apang colo ini dibawa seperti yang dibawa ini yang warna putih. Ini dari tepung, itu dikukus, kemudian begitu masak dalam bentuk bundaran, disiram sama gula aren yang sudah dicairkan atau gula merah yang sudah dicairkan. Kemudian ada lagi kue ongol-ongol. Ini dari sagu. Ini kue ongol-ongol juga dilumetkan, sagu dilumet, kemudian dicampur sama gula merah, dikukus. Setelah masak, diberi taburan kelapa yang sudah diparut. Kemudian ada kueku. Kueku juga ini mungkin secara umum oke, tidak ada masalah, di mana-mana juga ada. Nah, ini juga kue khas khusus. Karena kita memang merupakan daerah penghasil jagung, maka jagung dimanfaatkan juga buat puding jagung. Ini puding jagung sangat bagus sekali, sangat sama dengan puding-puding biasa, tapi ini bahan bakunya lebih jagung yang di blender, dihaluskan, kemudian diberi pada tempat-tempat khusus, kemudian dikukus, jadilah seperti ini. Kemudian ini secara gambar ini kebiasaan masyarakat Gorontalo menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya langsung lompat supaya adalah sesuai dengan gambar, bahwa orang Gorontalo terkenal dengan kerajinan membuat kue kerawang. Ini kue kerawang, Pak. Ibu, kue kerawang ini dibuat, dipahat, kemudian diukir dalam berbentuk macam gambar. Bunga macam lebih banyak bunga, Pak. Ini ada yang warna coklat, ada yang warna kuning. Ini memang sangat tradisi sekali pekerjaannya. Ini tidak melalui mesin. Dibuat satu-satu kayaknya tuh ya, di gambarnya ya. Apa? Dibuat satu-satu kan ya, satu kue Gimana, Pak? kerjakan satu-satu kalau nggak salah ya. Sebentar. Oke. Jadi, ya lanjut. Nah, ini juga masih makanan khas. Ada milo siram. Milo siram Binde Biluhuta atau lebih dikenal secara nasional ini sop jagung. Sop jagung ini juga makanan khas Gorontalo. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Gorontalo tidak lengkap kalau tidak makan sop jagung atau namanya Binde Biluhuta atau milo siram. Kemudian ada makanan di bawah ini ayam bakar Iloni. Nah, ini juga sangat lezat sekali, Pak. Ayam dibakar, kemudian diberi saus santan dan disantap lebih banyak pada makan sahurnya. Lanjut. Kemudian ini sayur. Lanjut. Oke, ini masih ada juga di Niyohu, ini di kue-kue tradisional Gorontalo. Kemudian ada poki-poki pilitode.
Anda bapak-bapak kalau datang, kalau mencicipi ini, siap kami Ibu untuk bisa menemani bapak dan ibu datang ke Gorontalo. Kemudian ya lanjut. Nah, ada satu lagi. Nah, ini juga, ini ikan khusus di Gorontalo Pak, ikan kecil-kecil, ikan nike atau duo. Ini setiap ini ikan cuma muncul sebulan sekali, setiap tanggal 25 bulan di langit. Ini, jadi ada bentuk perkedelnya, ada bentuk digarok sama saus. Kemudian ada ini yang satu ini namanya ilepao. Wah ini, tapi ilepao dan kuah ini aromanya pedas Pak. Orang Gorontalo senangnya makan yang pedas biasa, tidak terasa. Kalau dia makan tidak menggunakan lombok dan tidak pedas, itu bukan makanan katanya. Jadi bibir Gorontalo bibir pedas. Ya. Oke. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 15 hari ke-15, ada tradisi yang sangat unik di Gorontalo. Hari ke-15 itu sering dinamakan itu malam kunut. Ada di satu tempat, di satu desa di pinggiran, itu masyarakat kampung itu menyediakan pisang dan kacang. Jadi karena saking ini kegiatan turun-temurun dan sekarang sudah lebih diviralkan melalui medsos, jadi setiap malam 15 malah sampai ambil 16, ini masyarakat berbondong-bondong, berduyung-duyung menuju ke tempat kelurahan itu di Desa Tabongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Betapa ramainya orang datang hanya untuk memakan kacang dan pisang, Pak. Ya, Nah, bagus. Ya. Selebihnya itu dibawa pulang. Bisa Jadi dipercepat sedikit Pak Abdurrahman, ya, dipercepat sedikit. Kemudian Pak, ada satu hal tradisi yang sangat unik Pak. Ini memasuki, ini mungkin ini informasi buat semua masyarakat, teman-teman Ibu se-Indonesia, bahwa 4 hari sebelum menjelang Lebaran, ada istilah, ada budaya yang memang dari dahulu kala sampai dengan saat ini, itu tumbiletohe, pasang lampu, malam pasang lampu. Nah, malam pasang lampu ini dia dimulai pada malam 27 Ramadan sampai dengan masuk pada tanggal. Ini seluruh masyarakat Gorontalo ini secara turun-temurun itu memasang lampu. Lampunya lampu botol, lampu botol yang diisi dengan minyak tanah. Kemudian itu di setiap halaman rumah dan malah masyarakat mengambil kesempatan di sawah-sawah, di tempat-tempat terbuka, di taman-taman itu dipasang lampu, Pak. Dan ini sudah masuk agenda nasional kunjungan wisata religi oleh Kementerian Pariwisata. Jadi tradisi ini tradisi yang sangat unik dan sudah sangat terkenal di Indonesia. Malam tanggal 27 sampai dengan akhir bulan Ramadan dilaksanakan malam pasang lampu. Berarti nanti malam, hari ini tanggal 26 Ramadan. Berarti nanti malam. Kalau secara nasional Pak, kita kan nanti besok. Yang 26 kan yang duluan ya? Tidak, hari ini 26 yang nasional. Bukan. Hari ini 27, Pak. Malam Jumat itu. Malam Jumat, Pak. 27. Secara kalender ini sudah terjadwal malam Jumat. Oh iya. Terus lanjut Pak, lanjut. Malam Jumat. Jadi ini Pak, ini kegiatan yang tahun lalu kita rekam dan ini sebentar yang tadi. Ya, ini yang saya rekam kemarin, ini sudah di kampung-kampung sudah melakukan persiapan. Jadi ini di setiap jalan di kampung-kampung itu dihiasi dengan lampu-lampu. Nah, sekarang masalahnya Pak gini. Minyak tanah kan karena sudah sangat mahal, masyarakat beralih ke lampu elektrik. Tetapi tetap tidak menghilangkan tradisi lampu botol. Karena lampu botol itu suatu budaya dari dahulu kala, dari nenek moyang kita, bahwa itu tidak bisa ditinggalkan. Artinya, saya ingin sampaikan bahwa kenapa sampai itu menyambut malam ganjil dalam rangka membantu masyarakat yang ingin pergi ke masjid melaksanakan qiyamul lail, dan masyarakat yang ingin melaksanakan sholat malam di masjid, tadarusan, dan menerangkan suasana malam
insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Amin, 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 amin. Ya, lebih dipercepat sedikit Pak Abdurrahman. Ya Pak, ya oke. Ada ini gambar-gambar masjid yang tertua Pak. Ini sebetulnya panjang sedikit Pak. Ini masjid-masjid tertua di Gorontalo, kita cuma tampilkan saja. Nah, cuman ada satu hal yang unik Pak. Ini masjid. Ada masjid yang sangat tertua ini dibangun di Gorontalo itu pada tahun 1485 Masehi. Ini sudah cukup dan ini sudah terkenal di nasional. Kemudian kita takbiran setiap malam tahun baru, malam 1 Syawal. Kemudian yang terlewati Pak, setiap malam 15 itu juga ada malam atau istilahnya pasar senggol. Pemerintah membuka pasar senggol. Pasar senggol yang menjual seluruh barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama pakaian-pakaian dan lain-lain. Itu dibuka di satu lokasi khusus, jadi semua pedagang akan mengambil tempat tenda dan membuka dan masyarakat diminta untuk berbelanja di tempat itu. 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, kebiasaan yang di Gorontalo setelah sholat kita saling mengunjungi, bersilaturahmi antara satu keluarga dengan yang lain, sahabat, kerabat, itu sudah bisa. Hal yang satu unik lagi Pak, menyangkut kaitan dengan bulan Ramadan, tapi ini sudah pada bulan Syawal, itu setiap hari ke-7 Syawal ada di satu daerah di Gorontalo, itu namanya Yosonegoro, atau di sini katakan Kampung Jawa. Itu pada hari raya 1 Syawal mereka cuma sholat di masjid, pulang ke rumah biasa, tidak ada masalah, tidak ada aktivitas apa-apa, tidur atau istirahat. Tetapi bagi mereka hari raya yang sebenarnya itu adalah hari ke-7. Itu disebut oleh masyarakat di sini hari raya ketupat. Hari raya ketupat daerah di Kabupaten Gorontalo, tapi di satu kecamatan, dan semua masyarakat Gorontalo berduyun-duyun menuju ke sana karena mereka di sana menyediakan makanan khusus, ketupat dan nasi jaha, ditambah dengan ayam bakar, ayam goreng, dan daging. Jadi setiap hari ke-7 di Yosonegoro itu ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat Gorontalo. Mungkin sebetulnya masih banyak Pak ini. Saya ingin mengingat waktu. Tapi karena waktulah yang membatasi kita, itulah lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Ya, tentang Gorontalo. Saya atas nama IPU wilayah Gorontalo menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pusat yang telah memberikan kesempatan. Luar biasa. Gorontalo kami juga terima kasih atas perhatian Pak Abdurrahman menceritakan. Pengurus dan anggota IPU Gorontalo menyampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Sangat cerita yang sangat baik sekali. Nanti akan kita set lagi karena masih banyak cerita yang akan Bapak ceritakan. Karena waktu maka terpaksa dihentikan. Terima kasih Ustadz Abdurrahman dan putranya tadi yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Maka kita akan beralih, tapi sebelum itu kemarin waktu sidang isbat tiba-tiba geser harinya, lompat 1 hari, yang sudah kumpul di kantor bupati, kantor gubernur, nggak jadi kalau begitu ya, tetap sholat maghrib. Tidak Pak, tidak, karena terpaksa dibubar Pak. Ya, betul, ya, tapi tetap sholat maghrib berjamaah dulu waktu itu nggak apa-apa. Ya, Pak, wajib Pak. Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman, cerita yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan di sana lebih berkembang lagi BEP, karena Bapak yang mensponsori nanti bisa memanggil pelatih dari Jawa, dari Jakarta untuk melatih BEP yang di sana. Sambil kita makan macam-macam di sana lain kesempatan. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan bergeser. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari seberang benua, seorang BEP senior anggota IPPU yang sedang tinggal di Amerika. Silakan Ibu Dewi Hardi. Silakan Bu Dewi. Share screen-nya supaya dimatikan. Pak Abdurrahman, share screen dimatikan dahulu. Supaya dua tokohnya bisa. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Bu Dewi.
tampil berbeda hari ini, tidak seperti biasanya ya. Bu Dewi kelihatan dengan anggun dengan baju batiknya. Kita orang di Jawa malah nggak pakai baju batik. Bu Dewi pakai baju batik. Kelihatannya sudah kangen sekali dengan Indonesia. Saya dengar 2 bulan lagi atau bulan depan akan pulang ke Indonesia ya. Silakan Bu Dewi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini agak sedikit serak, kurang tidur kali. Ya, ya. Maaf, ini pakai baju batik soalnya baru selesai latber. Ya. Ngomong-ngomong, maaf, di sana sekarang jam berapa Bu Dewi? Sekarang jam berapa? Hampir setengah 12 malam. Oh, berarti sudah buka tadi ya, makanya seger. Kita yang belum buka masih kecut. Silakan Bu Dewi. Sudah ngantuk lagi, Pak. Ya. Jadi saya akan menguraikan tentang bulan puasa sama mungkin Lebaran ya di Amerika. Ya. Dan saya yakin banyak juga dari PU yang sudah merasakan, udah banyak yang pergi ke luar negeri, di mana berpuasa di dalam 4 musim. Kalau untuk keluarga saya, anak-anak sejak sekolah di luar negeri, itu sudah mereka mempunyai patokan sendiri. Kalau apakah itu summer, apakah itu winter, ngikutin waktu di Jakarta katanya. Tapi sebagian ada yang ngikutin di Saudi Arabia karena memang waktu di sini tuh sampai ada yang 22 jam siangnya itu. Jadi sangat memberatkan. Kalau untuk saya sendiri, saya ngikutin sampai yang 16 jam. Lebih dari 16 jam, saya ngikutin Saudi atau ngikutin Indonesia dengan anak-anak. Nah, mungkin kalau untuk yang di 4 musim, kayak di California, di Virginia, itu kebanyakannya belum pernah sih sampai 16, paling 15 jam. Itu selalu ngikutin. Jadi tidak begitu repot karena ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sahur, walaupun hanya sedikit, tapi masih bisa, kita masih bisa tarawehan dengan tenang, bisa bangun malam, bisa tahajud, walaupun ya kekurangan waktu tidur, biasanya ditutup dengan tidur di siang hari. Yang saya akan sampaikan mungkin waktu saya berpuasa waktu di Alaska, di mana waktu itu siangnya itu hanya 2 jam sampai terus dari permulaan sampai akhir Ramadan itu sudah dari 2 jam menjadi 1 jam terangnya aja. Nah, dalam hal ini terpaksa kami sekeluarga, anak-anak udah biasa ngikutin waktu Indonesia, ya waktu Indonesia, tetapi saya ngikutin waktu itu sampai 16 jam. Udah 16 jam saya buka. Dan memang di sana itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Ada yang sampai ngikutin puasa 22 jam, malah waktu 1 jam itu juga mereka ngikutin 23. Jadi sahur sama buka itu disatukan gitu. Jadi dari begitu 1 jam itu dipakai untuk buka puasa, dipakai untuk taraweh. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Apa ya, saya bisa itu ya? Ternyata mereka bisa, Pak. Ada sebagian yang gitu. Ya, karena niatnya ya. Mungkin ya udah biasa katanya. Lanjut. Lalu untuk tarawehan, jadi kita tuh tarawehan itu jam 9 malam, di mana masih terang benderang. Jadi kita ikut tarawehan, cuman di sana itu yang kita pakai yang 1 juz. Jadi tarawehan itu satu juz setiap hari gitu kan, 1 juz. Nah, itu cuman ada 1 orang waktu itu. Dan beliau itu ngikutin yang waktu 22 jam itu. Jadi terpaksa beliau itu dalam keadaan puasa menjadi imam kita untuk tarawehan.
hanya beliau sendiri yang hafal Al-Quran, jadi yang lain hanya ngecek bahwa Al-Quran kayak begini, lalu dicek kalau beliau agak sedikit menyimpang, lalu ditegur, balik lagi ke ini. Seperti sama kayak kalau memang udah libur. satu imam di Pak belakang Es, ada dimatikan Pak Es. Oh, WFH. jadi Ini Pak D mau kirim dikit ya buat Pak Es mohon dimatikan Pak Es. Oh, saya matikan aja. Udah, jadi, langsung. Satu imam kan kalau di Saudi itu di belakang tuh ada 6 imam lagi. Jadi kalau sedikit salah langsung ditegur sama seorang, itu kalau bisa balik lagi, kalau tidak diterusin sama yang lain. Itu sampai ada 6 yang bisa hafal Al-Qur'annya itu. Kalau waktu di Alaska itu 2 orang ada bawa Al-Quran sambil ini lalu ngikutin. Kalau beliau lupa atau menyimpang dikasih ki-nya gitu untuk bisa melanjutkan. Nah setelah selesai tarawehan, beliau tidak mengalanjutkan ke witir, jadi diganti witirnya karena beliau mau tarawehan lagi mungkin nanti ya dengan grupnya, sehingga witirnya ditunda untuk nanti malam. Nah untuk mengetahuinya Pak, saya juga baru lihat, biasanya kalau kita itu kan matahari itu dari belakang langsung set ke depan gitu kan, betul-betul ngikutin arah ya khatulistiwa kayak gitu. Nah di Alaska itu persis 180 derajat. Cuman 180 derajat itu kita lihat matahari itu kita lihat pagar. Jadi dari ujung pagar ini sampai ujung pagar itu bisa diikutin dalam waktu 2 jam. Terus menurun sampai cuman 1 jam. Jadi kecil lingkarannya itu. Tetap 180 derajat, tapi dari besar ke kecil sampai ke kecil. Jadi sampai kita lihatnya, baru makan habis, udah malam lagi. Jadi lihat matahari itu nggak kayak kita begini gitu, ini gini lihat. Oh iya. Dan itu kalau waktu summer tuh sangat terik sekali. Kita tuh sampai nggak bisa, matahari itu perasaan tuh ada di kepala gitu, di atas kepala, dan terangnya itu Masya Allah terang sekali. Sampai aduh ya Allah, baru merasakan gitu bahwa perbedaannya tuh seperti ini. Iya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sama aja kayak pasti bapak-bapak dari PU udah pernah merasakan bagaimana rasanya berpuasa di 4 musim gitu. Yang paling enak memang waktu winter. Kalau waktu winter itu paling-paling kita berpuasa tuh hanya 8 jam, hanya 7 jam. Tapi karena kita udah komitmen, terutama anak-anak yang memang tidak ngikutin itu, jadi ya tetap aja ngikutin waktu Indonesia, tidak terpengaruh dengan musim katanya gitu. Cuman yang perempuan suka agak nakal, jadi kalau bocor itu dilunasinnya itu pada waktu musim. Ntar mama nunggu winter. Jadi cuma sebentar. Ya udahlah, urusan kamu dengan Tuhan, itu mah terserah. So seperti itu. Dan untuk Lebaran itu di sini itu sekarang itu sudah banyak sekali masjid-masjid itu, terutama di New York sama di Seattle, di Los Angeles, sama di sini daerah Maryland itu banyak sekali orang Indonesianya. Dan kita sudah mempunyai masjid Indonesia itu di New York ada berapa? Lebih banyak di New York, ratusan kalau di New York itu masjid. Dan masjid Indonesianya itu ada berapa buah, kurang ngerti. Tapi yang jelas yang sudah ada masjid Indonesia didirikan oleh Indonesia atau dibeli dari gereja sama orang Indonesia, lalu pengurusnya orang Indonesia, lalu ustadz-ustadznya dari Indonesia, itu ada 1 di Maryland, 2 di Seattle, 3 di New York. Itu di New York ada 2 atau 3. Itu Indonesia. Jadi khutbahnya dalam bahasa Inggris sama Indonesia, lalu pengurusnya semua Indonesia, ritual-ritualnya itu Indonesia, kebanyakan mereka itu dari mazhab Syafi'i, jadi
kita juga nggak terkaget-kaget, sama aja kayak di Indonesia. Ya. Dan waktu Idul Fitri itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 11.30. Berarti ada 5 kloter. Kloter pertama itu intervalnya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Dan itu penuh-penuh juga, padahal ada masjid yang 900 orang, ada masjid yang ya sekitar ratusan, paling sedikit 200. Tapi tetap masih ngebludak, makanya dijadikan 5 waktu. Dan juga kadang-kadang untuk orang yang bekerja itu susah sekali untuk ngambil waktunya, kecuali di Stanford, di California, sama juga di Virginia kalau nggak salah, itu sama pemerintah dibolehkan meninggalkan pekerjaan dan sekolah juga, cuman tidak sampai ditutup sekolahnya, cuman untuk orang Islam boleh tidak masuk dan merayakan Idul Fitri, atau ada yang boleh hanya untuk sembahyang saja. But at least sudah ada toleransi lah dari pemerintah untuk kita ini. Mudah-mudahan kalau tidak salah tahun depan itu mau sama kayak ini, kayak Christmas. Jadi pemerintah mau mengadakan holiday untuk seluruh ini. Tapi masih belum, nggak tahu, Kongres masih belum meluluskan. Jadi sampai sekarang masih belum diterapkan. So, jadi ya mungkin karena waktu udah jam 11:30. Dari saya segitu aja dulu. Mungkin nanti lain waktu kalau sudah saya di Indonesia, waktunya akan lebih banyak, bisa bincang-bincang lagi dengan yang lainnya. Dan untuk waktu sekarang mungkin sudah lebih baik dicukupkan aja ya Pak ya. Tapi itu tantangannya lebih besar lagi ya buat umat Muslim yang ada di luar negeri dengan berbagai kendala waktu dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kuat lagi di dalam beribadah teman-teman Muslim di Amerika ya. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini tiap tahun menurut pengurus masjid itu peminatnya dan orang Islamnya itu bertambah banyak. Iya. Tapi ya kita sebagai orang yang dari Indonesia yang sudah seumur hidup menjadi orang Muslim, itu banyak sekali yang kita lihat keganjilannya. Tapi dengan mereka tiap hari ke masjid, dikasih penerangan dan segala macam, akhirnya mereka berubah dalam hal dandanan kalau mau sholat, dan juga tapi sungguh mengharukan gitu bahwa Iya. Mudah-mudahan kedepannya lagi dandanan tadi itu tidak cuma pada waktu mau sholat, tetapi hari-hari waktu kita jalan-jalan tutup aurat. Mudah-mudahan. Ya, Bu Dewi masih ada lagi. Karena banyak sekali orang sini tuh banyak sekali pendatang ya dari seluruh dunia, jadinya akhirnya ya kita masing-masing, kadang-kadang orang yang berjilbab atau yang pakai abaya segala macam ngobrol di apalagi waktu summer itu dengan orang yang minim-minim, tenang aja, nggak ada gimana, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, toleransi sangat tinggi. Ya, baik sekali. Tapi kami bapak-bapak ini di Indonesia, kalau di sana, mana tahan. Enggak. Insya Allah semuanya baik, semuanya lancar ya, Bu Dewi. Ya. Dan kami dengar katanya Bu Dewi dalam waktu 2-3 bulan ke depan akan kembali ke Jakarta. 3 minggu lagi mungkin. Alhamdulillah. 3 minggu lagi. Dan 3 minggu. Minta lebaran dulu katanya di sini. Mama lebaran dulu di sini. Iya deh. Lebaran. Tapi untuk kembali ke Amerika lagi? Mungkin November. Oh ya. Nanti bisa dimanfaatkan. Iya. Dari dulu tuh nggak, untuk menjadi residen di sini tuh kalau memang mau sih dari dulu ya saya udah ini. Tapi mungkin Tuhan membimbing saya lain. Jadi ada COVID, nggak bisa pulang. Akhirnya lawyer dari anak saya bilang, lebih baik kamu apply green card. Karena kalau diperpanjang
tidak dikabulkan, berarti kamu overstay. Walaupun overstay itu hanya sehari, itu langsung komputer tuh langsung merah. Dan itu kemanapun Anda minta visa nanti tidak akan bisa sebelum 10 tahun, karena rekod itu 10 tahun. Saya bilang, aduh, cucu anak di sini 10 tahun nggak bisa ketemu, aduh masalah. Ya udah, dia bilang, udah nanti bisa kok 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sini. Tapi Bu Dewi kan ada anak dan cucu yang di Indonesia juga kan? Itu sekarang udah ke sini, Pak. Udah pindah. Ya udah. Karena udah mulai sekolah, karena sekolah di Indonesia katanya Mama, dihitung-hitung anak lulus sampai SMA itu kita bakalan habis 5 miliar hanya untuk sekolah aja. Jadi kenapa ya di Amerika itu nggak bayar, di sini aduh aku nggak sanggup, dia bilang nggak bisa. Jadi akhirnya pindah ke sini, jadi sekolah di sini yang sampai hari itu. So Tapi kita happy aja dengan SPP yang walaupun naik tapi kita masih punya uang untuk bayar SPP di Indonesia. Ya, baik. Saya kira sudah cukup Bu Dewi. Apalagi ada sesuatu lagi tambahan lagi Bu Dewi? Atau mungkin ada yang pengen nyeletuk nanya pada Bu Dewi? Sudah ada program Bu Dewi pulang ke Indonesia, tidak ke Jawa tapi ke Sumatera dulu, mampir ke Minang. Jakarta dulu Pak. Ya, pesawatnya Jakarta langsung naik bis ke Minang katanya, bis yang sekarang sudah enak sekali, lux ya. 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 Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, kalau tidak ada ya kita hentikan saja acara kita. Tidak ada ya, kalau tidak ada. Baik Bu Dewi, terima kasih kepada Bu Dewi maupun Pak Rahman Lakajo yang telah menyampaikan segala sesuatunya mengenai daerahnya masing-masing. Semuanya menarik. Amerika kah atau di seribu masjid atau di Madinah ya, di Serambi Madinah. Masya Allah, kapan kita akan main ke sana, juga main ke Amerika. Amin, ditunggu. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Rahman Lakajo yang telah menyampaikan ceritanya yang unik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak buat kita. Cerita seperti ini menjadikan kita para Papers anggota IPPU seluruh dunia lebih saling peduli pada sesama dengan mengetahui masing-masing karakter daerah masing-masing. Termasuk bagian dari program merajut ulang kesehatan bangsa. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami para petugas dalam membawakan acara ini. Selanjutnya kami silahkan kepada Bu Ida Puspita. Ya, baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan bersyukur bersama, berdoa bahwa kita telah bisa bersilaturahmi untuk jumpa kita hari ini. Kita mengucapkan syukur bersama-sama bisa bersilaturahmi. Doa dimulai. Selesai? Iya. Foto bersama sebelum kami serahkan ke Bu Sri untuk pengumuman. Kami silahkan Pak Suryono dan ya, untuk berfoto bersama Bapak. Masih ada berapa orang? Ada 30 perangkat Bapak. Ya, sisa. Ya, dua ini. Ye, 2 kali. Kita foto bersama ya. Ya, Pak Lihat silahkan memberikan apa-apa. Sebelum berfoto, alamatnya tolong dikirim ke Pak Abdurrahman untuk kirim paket lebaran ya. Siap. Tunggu oleh semua makanan. Dikirim bubur jagung. Bubur jagung, aduh. Bisa hadir malam pasang lampu. Milu. Malam Ya. pasang lampu besok malam itu kalau bisa hadir. Ya. Insya Allah. Alamatnya sama Bu Sri udah ada semuanya itu kalau IPPU. Tinggal tunggu. Oke, kita hitung. Kita istirahat dulu. Sambung lagi habis lebaran sambung Bu ya. Yuk, iya dong. Iya. Pengumuman dulu. Ya. Kita Mari, Pak hitung Det, lagi kita hitung yang dulu. ditutup 5, 3. Foto loh ini bukan Foto foto loh ini. Dulu, Pak Bet. Jangan bubar. Pak, waduh Bapak ngantuk. Jangan bubar. Soalnya lihat Bu Dewi udah pakai baju lebaran kan gitu.
Ayo kita foto bersama. Ya. Jangan 1, dibungkus dulu. 2, 3. Oke. Satu lagi. 30. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Bet, Pak Suryono. Silahkan Ibu Sri untuk menyampaikan pengumuman Bu sebelum kita tutup. Terima kasih Wida, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Kita mendengarkan cerita-cerita dari Gorontalo, cerita-cerita dari Amerika juga. Waduh, banyak sekali pengalaman-pengalaman kita, wawasan kita tambah meningkat. Tapi walaupun demikian, perlu saya sampaikan bahwa untuk Ratber IPPU, untuk mungkin 2-3 minggu ke depan, mungkin kita akan istirahatkan dulu, karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, masuk ke Syawal, mungkin dari kita-kita banyak keluarga dan sebagainya hadir, kita perlu ketemu dan sebagainya, jadi tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan kita akan umumkan kapan kita mulai dengan acara penuh lagi. Dan walaupun demikian, kami harapkan teman-teman semua masih terus berlatih sendiri, sehingga kalau kita bertemu lagi nanti masih tetap sehat, bugar, dan bahagia. Amin. Terima kasih. Dari saya, terima kasih kepada Pak Amiruddin dan tim. Terima kasih kepada Pak Nakajo dan juga Bu Dewi Hardi. Terima kasih pada semua pemandu. Terima kasih dari Pusdatin yang telah mensupport kegiatan ini. Juga terima kasih kepada Bu Ida yang sudah mengantarkan acara ini dengan lancar. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini yang terakhir, Bu. Ini yang terakhir untuk IPPU. Enggak, untuk bulan Ramadan, Bu. Nanti IPPU 3 minggu, 4 minggu lagi kita mulai lagi. Enggak, sekarang ini yang terakhir. Iya, betul, terakhir. Bulan Ramadan, iya. Ya. Karena masih semua pada sibuk, Bu. Nyambut Iya, mau mudik ya, mau pada keluarga. mudik. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi latihannya masing-masing aja dulu. Ya, terima Ya. kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian acara silaturahmi dan latihan BIP pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Pak Petrizal dihitung, Pak Petrizal dihitung. Ya. Kita hitung ya. 5, 3, 4, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin.